Halo Rangers, apa kabar? Kali ini sama gue, Alsyad Ahmad. Gue mau sharing buat kalian suka main kalam atau main ke gunung. Pasti ketemu satwa liar, apalagi satwa buas. Karena gue sedikit mengerti tentang mereka, gue akan sharing ke kalian bagaimana cara menghindari atau tips-tips cara aman untuk menghindari atau melarikan diri dari satwa liar. Buat teman-teman yang suka main ke alam, ke gunung, atau camping, pasti nggak akan jarang kalian nemu satwa liar. Atau enggak, mungkin kalian nggak sadar satwa liar yang dilihat kalian, tapi kaliannya nggak sadar bahwa satwa liar itu memantau kalian. Terlebih lagi, Indonesia itu mempunyai satwa liar atau keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan banyak sekali. Di Pulau Jawa ada macan tutul Jawa, di Sumatera ada harimau Sumatera. Itu kalian harus benar-benar hati-hati karena itu satwa buas yang bisa menerkam kalian atau menyerang kalian kapan aja tanpa kalian sadari. Nah, untuk tentang harimau nih, kebetulan gue ngerawat harimau benggala di sini. Dan kalian yang suka ke Sumatera, naik gunung di Sumatera, hati-hati ya di hutan dan gunung Sumatera karena di situ habitatnya harimau Sumatera. Nah, tentang harimau nih, kebetulan gue ngerawat harimau di sini dalam bentuk penangkaran, jadi sedikit gue mengerti tentang harimau, behaviornya atau kebiasaannya. Gue mau sharing tipsnya bagaimana kalau kalian berhadapan dengan harimau atau menemukan tanda-tanda ini adalah wilayahnya harimau Sumatera. Pertama yang kalian lakuin adalah memperhatikan dan menghindari area teritorial harimau Sumatera. Bisa kita lihat dengan cara biasanya pertama ada bekas cakaran di pohon seperti itu. Di kayu biasanya itu adalah tanda dari teritorial harimau Sumatera. Atau kalian bisa lihat footprints atau jejak kaki harimau Sumatera di tanah, pasti kelihatan pausnya atau kakinya pasti besar ukurannya. Atau kalian juga bisa lihat papan atau sign yang dibikin oleh biasanya ada aktivis LSM, BKSDA atau KLHK atau warga juga kadang suka bikin bahwa ini adalah area atau teritorialnya harimau Sumatera. Atau yang terakhir kalian bisa sharing ke teman-teman yang berpengalaman, sering ke sana, ke BKSDA atau warga tempat, biar kalian tahu bahwa di mana aja sih daerah harimau yang sering muncul, sehingga kalian bisa menghindari daerah itu agar lebih aman. Untuk jejak harimau Sumatera sendiri itu cukup mudah untuk diidentifikasi ya, karena di Sumatera kucing besarnya hanya satu, yaitu Sumatera. Karena di Sumatera tidak ada macan tutul Jawa, sehingga di Sumatera hanya ada kucing besar satu-satunya, itu harimau Sumatera. Kalian bisa lihat dari footprints atau jejak di tanah pada trek kalian itu besar sekali pausnya, jejaknya. Dengan ada jari harimau itu sekitar 4, 1, 2, 3, 4 bulatan dan 5 yang di bawah di jempol. Itu kalian bisa kelihatan bahwa itu jejaknya harimau. Beda sama gajah, karena di Sumatera juga ada gajah Sumatera. Kalau gajah bulat besar dan nggak ada bekas jarinya atau paus jarinya. Kalau di harimau Sumatera pasti ada kelihatan. Itu bisa kalian lihat dan bisa kalian langsung hindari daerah itu karena itu pasti perlintasan harimau Sumatera. Nah, tadi kan gue udah kasih tahu ya tips-tipsnya cara kalian untuk menghindari bertemu dengan harimau Sumatera. Nah, bagaimana jika kalian secara tidak sengaja berpas-pasan atau bertemu atau melihat harimau Sumatera? Kalau kalian udah ketemu dengan harimau Sumatera, ya namanya teori dan lapangan itu pasti jauh berbeda. Tapi setidaknya kalian ada gambaran atau ada ilmu sedikit bagaimana untuk cara amannya untuk kabur dari harimau Sumatera. Pasti yang namanya ketemu udah pasti panik, deg-degan gitu. Gue juga belum pernah, tapi setidaknya kita ada tips nih. Yang pertama, kalian harus tetap tenang ya, walaupun susah, tapi pertama yang kalian lakukan adalah tetap tenang dan hold still atau enggak tidak bergerak ya, karena gue mengerti karakter harimau, dia itu tertarik dengan gerakan. Oke, jadi kita kalau bisa jangan gerak dulu, diam, perhatiin harimaunya apakah dia melihat kita atau tidak. Kalau misalnya tidak melihat kita, sebaiknya kita jalan mundur pelan-pelan, jangan sampai ada suara. Kalau bisa sejauh mungkin sampai tidak terlihat harimaunya baru kita bisa lari. Tapi kalau misalkan harimaunya melihat kita juga harus melihat harimau itu. Mata harimau tersebut
harus kita lihat dan jangan berpaling sedikit pun. Karena pengalaman gue di sini, ini harimau, ketika kita liatin mereka akan diam. Tapi ketika kita berbalik badan dan lari, mereka akan menyerang tengkuk kita, leher. Itu tujuannya langsung membunuh. Harimau itu takut dengan bentuk yang lebih besar daripada dia. Jadi ketika kita bertemu dengan harimau, sebaiknya kita membentuk badan kita lebih besar. Dalam arti kata, jika kita punya carrier, tas carrier katasin, oke, dikatasin sehingga kita terlihat lebih besar. Contohnya harimau itu takut sama gajah, takut sama beberapa satwa yang lebih besar daripada dia. Sehingga kita punya gambaran bahwa harimau itu emang lebih takut sama ukuran lebih besar. Jadi kita untuk preventifnya bisa membuat badan kita lebih besar kelihatannya, oke? Bisa juga pakai kain, digitu juga bisa. Kain mau pakai carrier apapun kelihatan lebih besar. Oke, biar harimau itu grogi untuk menyerang kita. Itu aja dulu. Dan kalau misalkan membawa barang yang tidak penting dan cukup berat, drop aja, jatuhin ke bawah, sehingga ketika kita ada apa-apa, lari bisa lebih ringan karena bebannya juga udah dikurangi. Jika kalian sudah berhasil menghindari harimau dengan cara mundur tadi dan buang barang-barang kalian yang tidak penting dan berat, sudah jarak aman dan harimau itu cukup jauh, kita bisa lari. Kalau udah jauh kita bisa lari, tapi kalau misalkan jaraknya masih dekat jangan lari karena itu pasti dikejar harimau. Tapi kalau misalkan jarak udah jauh, kita langsung lari cepat mungkin, cari pertolongan dan cari bantuan. Tetapi jika harimau itu pede atau sudah terlihat maju perlahan-perlahan untuk menyerang kalian, kalian bisa membuat kegaduhan agar harimau itu juga takut atau dia grogi lagi. Bisa dengan cara teriak atau pukul besi berbarengan atau apapun itu. Kalian kan bawa cup ya, cup stainless, diberisikin pokoknya biar dia terganggu oleh suara itu. Karena pendengaran harimau itu sangat sensitif, jadi kalau diberi suara yang sangat kencang, dia bisa terganggu. Itu dilakukan jika harimaunya sudah mendekat, berjalan perlahan mendekat ke kita, akan menyerang. Ini option terakhir kalian jika harimau benar-benar sudah mau menyerang dan sudah lari menuju kalian. Jika kalian tidak membaca jata, genggamkan tangan, dikepas seperti itu, pukul bagian hidungnya karena itu adalah daerah sensitif harimau atau daerah yang lemah di harimau, itu hidungnya pukul. Tapi jika kalian membawa senjata, bisa bertahan diri dengan senjata. Dan membunuh ya, hanya menakuti harimau sehingga dia tidak menyerang kembali dan takut. Itu hanya opsi terakhir jika harimau itu sudah menyerang. Dan kalau bisa teman-teman kalian jangan menyebar, oke? Karena menyebar itu sangat berbahaya. Harimau bisa target teman kalian dengan seorang diri dengan mudah dibanding kalian bergerombol atau bersama-sama. Bisa saling membantu dan kelihatannya tadi bentuknya lebih besar, oke? Dan yang terakhir, jika kalian menemukan harimau atau habis ketemu harimau atau habis lari dari harimau, kalian bisa langsung melaporkan ke Taman Nasional tersebut atau ke BKSDA atau pihak yang berkait yang berwenang agar mereka bisa mengetahui keberadaan harimau Sumatera tersebut. Jangan salah lapor ke warga yang tidak mempunyai kewajiban sehingga akan berakibat fatal, yaitu pemburuan harimau Sumatera. Oke, jadi tetap lapornya ke orang yang berwenang atau pihak yang berwenang. Oke? Nah, Rangers, jadi itulah beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menghindari atau berpapasan dengan harimau ketika kalian berpetualang ke gunung ataupun hutan. Tapi ingat, jangan juga melakukan hal-hal yang berpotensi untuk membuat harimau itu terganggu sehingga bisa berkeliaran ke pemukiman warga. Dan tetap jaga kebersihan di hutan biar alam kita tetap bagus, hutan kita tetap asri, dan harimau Sumatera yang akan punah ini beserta satwa-satwa isinya bisa hidup dengan baik, dan harimau juga bisa hidup di alam liar sebagaimana mestinya agar populasinya bisa terus terlestarikan dan tetap meningkat jumlah populasinya sehingga kita bisa menikmati kekayaan alam kita ini. Gue Alsyad Ahmad,
Sampai ketemu di seri Animals Out There selanjutnya. Bye-bye. Salam lestari.